Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plot Misteri. Video kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Untung Prasetyo berjudul Kisah Bang Pian. Malam itu, Bang Pian dan juga Intan serta anak lelakinya berada di rumah Baba Ali. Dikejutkan dengan kedatangan Bang Haji Belil dan juga Bang Pendi. Keduanya memang sudah sejak kemarin mencari Bang Pian untuk minta tolong mengobati mertua Bang Pendi yang bernama Pak Naryo. Pak Naryo yang masih bekerja sebagai driver online dengan mobil pribadi itu sudah 2 hari mengalami demam tinggi. Selain itu, Pak Naryo terus saja mengalami mimpi buruk yang membuatnya terus berteriak-teriak ketakutan ketika dia tertidur. "Assalamualaikum," ucap Bang Haji Belil sambil mengangkat tangan kanannya. "Waalaikumsalam," jawab Bang Pian, Baba Ali dan juga Opi yang sedang berbincang hangat di rumah mereka. "Masuk Bang Haji, tumbenan malam-malam kemari, duduk dah," ujar Baba Ali sambil tersenyum. "Iya Bang Ali, saya kemari mau nganterin si Pendi nih, mau ketemu si Pian katanya," balas Bang Haji Belil yang duduk tepat di depan Baba Ali. "Nah ada nih satu," celetuk Baba Ali yang membuat semua orang tertawa. "Makanya simpen nomor HP gue, biar gampang kalau ada perlu," ujar Bang Pian membuat Bang Pendi tersenyum. "Gua lupa mulu Yan, mau minta nomor HP lu, lagian gue juga belum ada HP," balas Bang Pendi yang membuat Bang Pian menggelengkan kepala. "Ya lu simpen aja di buku diary, nama lengkap gua, alamat rumah, hobi, makanan favorit, sama nomor telepon," balas Bang Pian yang membuat Baba Ali dan Bang Haji Belil merasa bingung dengan apa yang dikatakannya. "Buset dah buku diary, lu kira tahun 90-an kali," ujar Bang Pendi sambil ketawa. "Gua kagak ngerti dah lu ngomong apaan, segala diary lah, segala makanan favorit lah, pusing pala gua dengernya," ujar Baba Ali yang membuat Bang Pian dan Bang Pendi tertawa. "Jadi apa nih intinya kedatangan saya mau minta tolong sama Bang Pian nih Mbak, gitu dah biar Baba kagak bingung dan kagak pusing," balas Bang Pendi menjelaskan. "Ya udah, ceritain aja di mari, jangan muter-muter, nyasar baru tahu rasa lo," balas Baba Ali menyauti. "Jadi gini ya Yan, gue minta tolong obatin mertua gue. Udah 2 hari nih dia panas sama teriak-teriak kalau tidur. Katanya dia masih diimpiin sama demit yang diantarnya kemarin malam," ujar Bang Pendi menjelaskan. "Buset, si Naryo kurang banget kerjaan, sampai segala demit pakai dianterin. Emang dia mainan jalangkung di mana?" saut Baba Ali yang membuat Bang Pendi tersenyum dan Bang Pian geleng-geleng kepala. "Ayah diem dulu dah, biar si Pendi nyelesain ceritanya. Ayah tenang ya, kagak usah nyamber-nyamber kayak bensin premium," balas Bang Pian yang membuat semua orang jadi ketawa. Bang Pendi pun mulai menceritakan apa yang telah terjadi kepada ayah mertuanya beberapa malam yang lalu. Dan menurut cerita Bang Pendi, kejadian yang dialami Pak Naryo yang tidak lain adalah ayah mertuanya itulah yang membuatnya jatuh sakit dan terus saja dihantui oleh sosok makhluk gaib yang ditemuinya. Kisah itu berawal pada malam Jumat, sekitar pukul 9 malam. Kala itu Pak Naryo yang ingin pulang ke rumahnya karena rasa lelah dan kantuk sudah menghinggapi tubuhnya. Tiba-tiba saja mendengar bunyi notifikasi dari aplikasi yang ada di gadgetnya. Walau sempat merasa terkejut karena Pak Naryo sangat yakin jika dia sudah mematikan aplikasi driver online-nya itu. Tapi Pak Naryo masih bersikap biasa saja dengan membiarkan saja gadgetnya berbunyi yang disertai getaran kecil. Pak Naryo pun langsung meminggirkan mobil yang dikendarai dan memeriksa handphone yang terpasang di dashboard mobil tersebut. Tidak seperti biasanya, Pak Naryo yang selalu tersenyum jika ada pesanan yang masuk ke handphonenya melalui aplikasi driver online itu. Malam itu Pak Naryo yang sudah sangat lelah menolak pesanan lalu mematikan aplikasi driver online miliknya itu. Setelah itu, Pak Naryo pun kembali melanjutkan perjalanan untuk dapat segera sampai di rumah. Akan tetapi, kejadian janggal pun mulai terjadi. Hal itu diketahui oleh Pak Naryo ketika dia merasa kembali melewati jalan yang sama, yang memang terlihat sangat sepi sekali malam itu. Dan di jalan yang sebelumnya telah dilalui itu, handphone Pak Naryo kembali berbunyi dan menandakan jika ada pesanan masuk melalui aplikasi driver online miliknya. Walaupun merasa bingung dengan apa yang terjadi, namun Pak Naryo tetap tenang dan kembali meminggirkan kendaraan untuk memeriksa bunyi notifikasi yang membuatnya agak sedikit kesal malam itu.
Akan tetapi, baru saja Pak Naryo meraih handphonenya untuk memeriksa, tiba-tiba saja terdengar suara kaca pintu jendela mobil sebelah kiri diketuk seorang perempuan yang entah dari mana datangnya. Perempuan itu terlihat seperti manusia biasa pada umumnya. Wajahnya terlihat normal, tanpa ada sesuatu yang membuat Pak Naryo merasa curiga. Karena mengetahui jika ada seorang yang sepertinya membutuhkan bantuan, Pak Naryo langsung menekan tombol membuka kaca jendela mobil tanpa sedikit pun rasa curiga ataupun rasa takut malam itu. "Maaf Pak, yang pesan mobil itu saya. Saya harap Bapak mau mengantar saya, karena sangat sulit sekali mencari taksi biasa ataupun taksi online di sekitar daerah ini," ujar perempuan muda yang terlihat membawa koper kecil berwarna merah di sampingnya. "Maaf ya Mbak, sebenarnya saya ini mau pulang karena sudah sangat lelah, capek Mbak," balas Pak Naryo sambil sesekali memeriksa layar handphonenya. "Iya Pak, saya tahu kalau Bapak sudah lelah, tapi saya mohon ya Pak, tolong antarkan saya pulang," ujar perempuan muda itu dengan wajah mengibah. Karena teringat akan anak perempuannya yang sering pulang larut malam, dikarenakan memang dia mengambil kuliah malam di sebuah universitas di daerah Pamulang, Pak Naryo akhirnya mau mengantarkan perempuan muda yang terlihat sedih itu. "Alamatnya sesuai aplikasi kan Mbak?" tanya Pak Naryo dengan ramah. "Iya Pak, saya memang tinggal di daerah itu Pak. Rumah saya tidak jauh dari jalan raya itu," balas sosok perempuan muda itu menjelaskan. Setelah membukakan pintu mobilnya, Pak Naryo mempersilahkan perempuan muda itu masuk ke dalam. Dan hal janggal pun kembali terjadi. Ketika Pak Naryo mencium wangi bunga melati yang menyengat, yang seketika itu juga membuat bulu kuduk Pak Naryo meremang. Pak Naryo mengusap keringat di dahinya yang mulai bercucuran. Dia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin saja wangi melati itu berasal dari parfum yang dipakai perempuan muda itu. Namun, instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan jantung berdegup kencang, dia menyalakan mesin mobil dan mulai melajukan kendaraannya perlahan. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil begitu sunyi. Pandangannya sesekali melirik melalui kaca spion tengah, memperhatikan perempuan muda yang duduk di kursi belakang. Rasa penasaran dan kegelisahan mulai menguasai pikiran Pak Naryo ketika dari balik kaca spion mobilnya, dia melihat mata perempuan itu nampak kosong, seakan-akan sedang tidak fokus memikirkan apapun. Suasana semakin terasa mencekam ketika tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat deras, dan hal itu tentu saja membuat pandangan di jalan semakin terbatas. Kilatan petir menyambar langit diikuti dengan suara gemuruh yang menggelegar. Pak Naryo mempercepat laju mobil, berharap segera sampai di tujuan. Di tengah perjalanan, dia mulai menyadari jika jarak yang ditempuh sudah terasa sangat jauh. Jalan yang biasanya sudah sangat dikenalnya itu nampak asing. Dengan banyaknya pohon-pohon besar di pinggir jalan, jalanan yang dilaluinya pun nampak lebih lebar dan sangat gelap. Padahal, Pak Naryo sudah sangat sering melalui jalan untuk menuju ke alamat tempat tinggal perempuan itu. Pak Naryo mulai berkeringat dingin. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu semua hanyalah perasaannya saja. Karena setiap kali dia mengalihkan pandangan ke arah kaca spion yang berada di dalam mobil, perempuan muda itu terlihat masih duduk dengan tenang, namun semakin terlihat menyeramkan. Setelah beberapa saat terasa seperti berjam-jam, Pak Naryo melihat sebuah warung di pinggir jalan dengan cahaya lampu yang sangat terang. Kekhawatiran yang dirasakan Pak Naryo pun mereda ketika perempuan muda meminta Pak Naryo menghentikan kendaraannya di sebuah warung yang terlihat sangat terang itu. Pak, mampir sebentar ke warung ibu saya ya, soalnya ibu saya nggak ada yang jemput," ujar sosok perempuan itu yang dengan seketika membuat Pak Naryo lega. Tanpa ragu, Pak Naryo pun meminggirkan kendaraan dan mencari tempat yang aman untuk berhenti. Setelah Pak Naryo menarik tuas rem tangan yang ada di sebelah kirinya, dia pun langsung membuka kunci pintu mobil untuk memudahkan perempuan muda itu turun. Dan karena merasa penasaran dengan tempat di mana dia berada, Pak Naryo pun mematikan mesin kendaraannya untuk turun di sana dan melihat di mana tempatnya itu berada saat itu. Melihat tempatnya berada saat itu terasa asing baginya. Pak Naryo keluar dari dalam mobil berjalan dengan langkah buru-buru untuk menyusul perempuan muda yang kini sudah menghilang dari pandangannya. Hujan yang masih turun dengan deras membuat Pak Naryo basah dan berlari menuju ke arah warung kecil itu. Warung tersebut nampak sederhana, terbuat dari bambu dengan atap terpal plastik yang nampak rapuh di tengah derasnya hujan. Saat tiba di depan warung, Pak Naryo berhenti sejenak,
mengatur nafasnya yang tersengal. Perempuan muda itu sudah tidak terlihat lagi, dan hanya ada seorang perempuan parubaya menyambutnya. Perempuan itu mengenakan pakaian hitam dengan motif bunga merah, serta celana panjang yang juga berwarna hitam. Senyum di wajahnya terlihat hangat, namun ada sesuatu yang membuat Pak Naryo merasa waspada. Perempuan parubaya itu mengangguk ramah dan mengisyaratkan Pak Naryo untuk masuk ke dalam warung. Pak Naryo mengikuti dengan ragu. Matanya masih mencari-cari sosok perempuan muda yang menjadi penumpangnya. Ia merasa aneh, karena tidak ada jejak atau tanda-tanda kehadiran perempuan muda itu di sekitar warung. Di dalam warung, suasananya lebih hangat dan kering. Lampu yang tergantung di langit-langit warung memberikan cahaya yang cukup terang, yang sedikit menenangkan hati Pak Naryo. Perempuan parubaya mempersilahkan Pak Naryo duduk di kursi bambu yang tersedia. Lalu Pak Naryo mengambil tempat di seberangnya. Sambil tersenyum, perempuan parubaya itu mulai menghidangkan teh panas di atas meja bambu yang ada di depan Pak Naryo. Awalnya Pak Naryo merasa heran dengan pemberian dari sosok perempuan parubaya itu, karena dia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Setelah mengucapkan terima kasih, Pak Naryo mencoba bertanya tentang perempuan muda yang tadi menumpang mobilnya. Namun, perempuan parubaya itu hanya tersenyum samar tanpa mengatakan apapun. Suasana hening sejenak, namun suara hujan terdengar deras di luar warung yang membuat tubuh Pak Naryo mulai kedinginan. Selain itu, Pak Naryo mulai merasakan ada sesuatu hal yang ganjil di sana, namun tidak tahu apa yang dirasakannya malam itu. Pak Naryo merasakan bulu kuduknya kembali meremang. Dia pun memberanikan diri untuk bertanya lagi pada perempuan parubaya itu. Namun, sebelum kata-kata itu keluar, perempuan muda tersebut keluar dari dalam sebuah kamar yang ada di warung tersebut. "Maaf ya Pak, sudah merepotkan. Silahkan diminum dulu Pak, biar ibu saya membereskan barang dagangannya dulu," ujar perempuan muda yang terlihat normal seperti layaknya seorang manusia biasa. Mendengar apa yang telah diutarakan, Pak Naryo merasa sedikit lega, meskipun rasa takut masih menghantui dirinya. Ia menganggukkan kepala sebagai tanda terima kasih dan menghargai apa yang telah diberikan oleh sang ibu. Dengan tangan sedikit gemetar, Pak Naryo mengangkat gelas kaca besar yang memiliki gagang itu dan langsung menyeruput teh hangat yang telah disajikan oleh ibu pemilik warung. Teh hangat memberikan sedikit ketenangan di tengah situasi yang penuh misteri. Aroma teh yang khas bercampur dengan wangi melati masih samar-samar tercium, membuat Pak Naryo mengingat kembali kejadian aneh yang dialaminya tadi. Ia mencoba menenangkan pikiran, menikmati setiap tegukan teh, dan berharap segera dapat melanjutkan perjalanan dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak lama kemudian, perempuan muda yang menjadi penumpangnya dan perempuan parubaya pemilik warung terlihat sudah siap untuk pulang. Pak Naryo merasa lega dan segera beranjak dari tempatnya duduk. Ia berjalan menuju ke tempat mobilnya yang terparkir di luar. Dan betapa terkejutnya Pak Naryo ketika tiba-tiba dia menyadari bahwa hujan deras yang mengguyur sedari tadi mendadak hilang tanpa adanya sedikit pun bekas air di sana. Meskipun merasakan ada keanehan, tapi Pak Naryo tidak mempedulikannya dan langsung membukakan pintu kendaraan. Sesaat sebelum memasuki mobil, dia melihat ke sekeliling sekali lagi. Jalanan yang tadi tampak gelap dan sangat asing baginya itu kini terlihat lebih jelas lagi dan terlihat pernah dilaluinya. Rasa lega dan ketenangan mulai mengusir rasa khawatir dan juga rasa takut yang sedari tadi menggelayuti diri. Pak Naryo masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Sementara itu, perempuan muda bersama ibunya sudah berdiri di samping pintu mobil sebelah kiri. Pak Naryo pun mempersilahkan keduanya masuk dalam mobil dengan wajah yang lebih tenang. Pak Naryo berharap untuk cepat sampai ke tujuan, tempat tinggal penumpang misteriusnya itu. Setelah memastikan mereka duduk dengan nyaman, Pak Naryo kemudian melanjutkan perjalanan ke alamat yang masih tertera di layar handphone. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil tetap hening. Pak Naryo sesekali mencuri pandang melalui kaca spion, memastikan kedua penumpangnya baik-baik saja. Perempuan muda itu menatap keluar jendela, sementara perempuan parubaya duduk dengan tenang. Sesekali menatap ke arah Pak Naryo dengan senyum tipis di wajah. Setelah beberapa waktu, Pak Naryo melihat tanda-tanda kehidupan mulai muncul di sekitar jalan. Rumah-rumah dengan lampu-lampu menyala, jalan yang lebih ramai dan tanda-tanda peradaban mulai terlihat kembali.
Perasaan lega semakin kuat dalam dirinya. Dia mengikuti petunjuk arah dari perempuan parubaya yang dengan lembut mengarahkan mereka menuju tujuan. Setelah melewati jalan raya yang hanya terdapat 2 jalur kendaraan, Pak Naryo diminta untuk berbelok kiri memasuki jalan yang lebih kecil lagi. Sebelum itu, Pak Naryo menatap layar handphone untuk memastikan arah yang dimaksud oleh sosok perempuan muda itu benar adanya. Tapi anehnya, layar handphone milik Pak Naryo yang semula hidup, yang masih menunjukkan arah, tiba-tiba mati dan terlihat gelap. Setelah melewati jalan raya yang hanya terdapat 2 jalur kendaraan, Pak Naryo merasakan bulu kuduknya kembali meremang. Ia mencoba menyalakan kembali handphone, namun tidak berhasil. Layar tetap gelap, seolah-olah perangkat itu kehilangan daya secara tiba-tiba. Perasaan was-was menyelimutinya lagi, tapi dia berusaha tetap tenang dan tidak panik. Dengan ragu, Pak Naryo menoleh ke perempuan parubaya di sebelahnya. Perempuan itu tersenyum lembut dan mengangguk, seakan memberi isyarat bahwa mereka berada di jalan yang benar. Meskipun masih ada keraguan, Pak Naryo memutuskan untuk mengikuti petunjuk mereka. Pak Naryo kembali mengarahkan mobil ke jalan kecil yang makin sepi dan gelap. Rumput-rumput ilalang yang tumbuh tinggi di sepanjang jalan sempit itu menambah suasana mistis, membuat degup jantung Pak Naryo kembali kencang. Cukup lama Pak Naryo mengendarai mobilnya di jalanan sempit dan berliku itu, dan semakin lama, keringat pun mulai membasahi tubuh Pak Naryo yang dibuat heran dengan kejadian janggal tersebut. Cukup lama Pak Naryo mengendarai mobilnya di jalanan yang sempit dan berliku. Setiap belokan terasa seperti menjauhkan dirinya dari peradaban yang dikenalnya. Hanya lampu mobil yang menerangi jalan, menciptakan bayangan-bayangan aneh dari ilalang yang bergoyang tertiup angin malam. Keheranan dan ketakutan bercampur dalam pikirannya, yang merasa sudah sangat lama berjalan mengantar penumpangnya malam itu. Pak Naryo yang merasakan kegelisahan semakin meningkat. Sesekali dia melirik ke arah kaca spion untuk memastikan kedua penumpangnya masih ada di sana. Perempuan muda itu tetap menatap keluar jendela dengan ekspresi wajah yang cukup tenang. Sementara perempuan parubaya duduk dengan tenang di sebelahnya, seakan mengetahui bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang mencekam, Pak Naryo melihat sebuah cahaya redup di kejauhan. Cahaya itu nampak seperti lampu dari sebuah rumah atau bangunan kecil. Perasaan lega mulai muncul di hatinya. Berharap itu adalah tujuan mereka. Saat mobil yang dikendarai oleh Pak Naryo mendekat ke arah cahaya yang makin terang dan jelas, ia mulai melihat banyak orang berkerumun di sana. Awalnya, Pak Naryo merasa lega ketika menyadari bahwa apa yang di depannya adalah sebuah pasar malam yang memang biasa digelar di jalanan perkampungan sebuah daerah. Suasana pasar malam dengan tenda-tenda penjual dan lampu-lampu warna-warni nampak meriah. Namun semakin dia mendekat dan semakin dekat dia memandang, semakin jelas terlihat ada yang aneh. Pak Naryo mulai menyadari bahwa satu persatu orang di sana berwajah pucat dengan tatapan mata kosong. Suasana yang awalnya terasa akrab dan nyaman, seketika kembali berubah menjadi mencekam dan menakutkan. Orang-orang itu bergerak dengan gerakan lamban dan kaku, seolah mereka adalah boneka yang digerakkan oleh tali tak terlihat. Perasaan was-was kembali menyelimuti Pak Naryo. Dia melirik kedua penumpang melalui kaca spion, tetapi perempuan parubaya dan perempuan muda masih terlihat tenang. Seolah-olah pemandangan aneh itu adalah hal yang biasa bagi mereka. Pak Naryo pun mencoba menenangkan diri sendiri, namun kegelisahan mulai menjalari pikirannya. "Terus maju saja, Pak. Terus maju saja, Pak. Rumah kami ada di depan sana," ujar perempuan muda yang suaranya masih terdengar biasa saja. Iya, Mbak," balas Pak Naryo, terbata-bata. Setelah melewati pasar malam yang seluruh orang-orang di sana berwajah pucat dengan tatapan kosong, Pak Naryo kembali melihat cahaya lampu di gelapnya malam. Walau terlihat agak redup, tapi cahaya itu memberikan sedikit harapan dan rasa lega dalam hati Pak Naryo. Ia terus melaju menuju sumber cahaya tersebut, berharap itu adalah rumah dari kedua penumpangnya. Semakin dia mendekati cahaya, semakin jelas terlihat bahwa itu adalah sebuah rumah besar yang nampak terawat baik. Rumah itu dikelilingi pagar kayu putih dengan taman kecil di depannya. Dihiasi beberapa lampu taman yang memberikan kesan hangat dan ramah.
Pak Naryo merasakan perasaan nyaman yang perlahan mulai menggantikan kegelisahan yang sempat menguasainya. Pak Naryo menghentikan laju mobil tepat di depan rumah tersebut dan mematikan mesinnya. Dia menoleh ke arah penumpangnya yang terlihat tersenyum sambil menganggukkan kepala. Mereka keluar dari mobil bersama-sama dan perempuan muda memberikan sejumlah uang pecahan 50 ribuan yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah yang harus dibayarkan. "Terima kasih, Pak. Bapak mau mengantarkan kami pulang. Kami sekarang sudah sampai di mana kami seharusnya berada," ujar perempuan muda yang wajahnya masih terlihat seperti manusia normal pada umumnya. Pak Naryo pun menganggukkan kepala sambil membalas ucapan terima kasih itu. Dan Pak Naryo pun mengatakan jika uang yang diterimanya terlalu banyak dan ingin mengembalikannya. "Simpan saja, Pak. Anggap itu sebagai tanda ucapan terima kasih kami," ujar perempuan parubaya yang berdiri di sebelah sosok perempuan muda. Setelah memastikan kedua penumpangnya masuk ke dalam rumah besar itu, Pak Naryo mulai menghidupkan kembali mesin mobilnya. Akan tetapi, kejadian yang sebenarnya tidak dapat dilupakan oleh Pak Naryo hingga saat ini barulah dimulai. Mesin mobil yang biasanya sangat mudah dihidupkan, tiba-tiba saja mengalami kendala dan tidak juga kunjung menyala. Pak Naryo yang masih berada di dalam mobilnya mulai merasa resah dan juga mulai merasa ketakutan. Apalagi ketika dia menoleh ke arah sebelah kanan di mana rumah besar itu berada. Pak Naryo melihat sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat berdiri di balik jendela rumah itu. Kepanikan mulai dirasakan Pak Naryo. Dia pun kembali mencoba menyalakan mesin mobil sambil terus berdoa dalam hati. Pak Naryo merasakan jantungnya berdebar makin kencang. Tangannya gemetar saat mencoba memutar kunci kontak. Mesin mobil yang sebelumnya baik-baik saja kini seolah enggan menyala. Membuat kecemasan semakin menjadi-jadi. Dia terus memutar kunci dan menekan pedal gas, berharap mobilnya bisa segera bergerak dan meninggalkan tempat yang mencekam itu. Pak Naryo menoleh ke arah rumah besar yang ada di sebelahnya. Bayangan sosok perempuan yang tadi berdiri di jendela kembali terlintas di pikirannya. Semakin menambah rasa takut. Keringat dingin mengucur di dahinya dan tangannya semakin gemetar saat mencoba sekali lagi menyalakan mesin mobil. Suara mesin yang berulang kali berusaha menyala tanpa hasil membuat suasana makin mencekam. Di luar mobil, angin malam bertiup kencang, membawa suara-suara aneh dari pepohonan di sekitar. Ranting-ranting yang bergesekan menciptakan irama menakutkan, seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakan dari Pak Naryo. Tiba-tiba, suara gedebuk keras terdengar dari belakang mobil. Pak Naryo tersentak, melihat ke arah kaca spion, namun hanya ada kegelapan yang terlihat. Dengan rasa panik dan semakin meluap, ia mencoba sekali lagi menyalakan mesin mobil. Dan kali ini, suara mesin terdengar lebih hidup meskipun masih belum sepenuhnya menyala. Di tengah usahanya yang putus asa, Pak Naryo merasa ada yang aneh. Hawa dingin yang sangat menusuk tiba-tiba memenuhi kabin mobil, membuat bulu kuduknya merinding. Semerbak aroma bunga melati kembali tercium, serta bayangan-bayangan aneh mulai nampak di kaca jendela mobil seperti ada yang bergerak di luar sana. Rasa takut semakin menyesakkan dada hingga membuat Pak Naryo sulit bernafas. Beruntungnya, mesin mobil milik Pak Naryo akhirnya menyala dengan gemuruh keras. Pak Naryo segera menginjak pedal gas dan mobil pun melaju meninggalkan halaman rumah besar tempat kedua perempuan itu turun. Namun, perasaan mencekam tidak juga hilang, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Dalam kepanikan, Pak Naryo terus melaju tanpa melihat ke belakang, berharap bisa segera keluar dari tempat itu. Jalanan yang dilaluinya semakin gelap dan sepi. Suara burung hantu terdengar sayup-sayup, mengiringi perjalanan yang penuh dengan ketakutan itu. Dan keanehan pun kembali terjadi. Ketika sepanjang jalan sempit yang telah dilaluinya tadi, seketika berubah menjadi pemakaman yang terlihat sangat luas. Di tengah kepanikannya itu, tiba-tiba sebuah bayangan besar melintas tepat di depan mobil, membuat Pak Naryo menginjak pedal rem mobilnya dengan keras hingga mobil berhenti dengan mendadak. Pak Naryo memandang ke arah jalanan yang terlihat kosong, yang di kiri kanannya kini terdapat banyak sekali kuburan. Kegelapan yang menyelimuti tempat itu semakin menambah kesan seram. Seakan-akan bayangan tadi muncul dari dunia lain.
Rasa takut kembali menyelimuti hati Pak Naryo. Ia mencoba mengatur nafasnya yang tersengal-sengal, sementara matanya terus menyisir sekitar, berharap tidak ada lagi bayangan aneh yang muncul. Lampu mobil yang menyoroti jalanan depannya hanya memperlihatkan deretan nisan yang berdiri tegak, membentuk barisan sunyi yang seolah mengawasi dari kejauhan. Pak Naryo merasakan getaran halus di dalam mobil, seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di bawah. Dengan tangan yang gemetar, dia mencoba menyalakan mesin mobil lagi. Namun mesin tiba-tiba mati total. Kepanikan mulai merambat lagi, membuat pikirannya semakin kacau. Di tengah kegelapan malam itu, Pak Naryo merasakan tatapan tajam dari arah makam. Bayangan-bayangan samar terlihat bergerak perlahan, mendekat ke arah mobilnya. Jantungnya berdegup semakin kencang, keringat dingin mengucur deras di pelipis. Dia merasa seakan-akan tempat itu hidup dengan segala misteri dan keanehan. Tanpa berpikir panjang, Pak Naryo mencoba menghidupkan kembali mesin mobilnya. Kali ini, mesin mobil berhasil menyala dengan suara gemuruh. Dengan cepat ia pun menginjak pedal gas, berusaha meninggalkan tempat menyeramkan itu secepat mungkin. Mobil melaju kencang, meninggalkan deretan makam yang perlahan menghilang di balik kegelapan. Sesampainya di tempat yang lebih terang, Pak Naryo kembali dikejutkan dengan dua orang yang berusaha menghentikannya. Awalnya, Pak Naryo ingin langsung tancap gas. Tapi karena dia yakin dengan dua orang yang melambaikan tangan di kejauhan itu, akhirnya Pak Naryo pun memperlambat laju kendaraan dan berhenti tepat di sebuah musola kecil yang di sebelahnya terdapat banyak bangunan kecil yang sepertinya warung atau kios berjualan. Merasa mengenali tempatnya berada, Pak Naryo kemudian membuka kaca jendela sambil menghela nafas panjang. "Bapak dari mana? Tadi kita teriak-teriakin, bapaknya nyelonong aja. Habis nganterin siapa di dalam tadi?" tanya seorang pemuda yang sepertinya adalah orang yang berjaga di tempat itu. "Buset, muka bapak pucat banget. Turun aja dulu pak, biar kita buatin minum," ujar seorang pemuda lain. "Terima kasih bang, maaf saya takut," balas Pak Naryo dengan tubuhnya yang gemetar. "Bapak habis nganterin penumpang ke blok berapa pak?" tanya pemuda yang tadi menawarkan minum Pak Naryo itu. "Saya ndak tahu mas, soalnya di sana itu kuburan semua," jawab Pak Naryo sambil mengusap wajahnya. "Mending bapak turun di sini dulu dah, insya Allah di sini aman pak. Ntar saya ceritain dah tempat bapak tadi nganter penumpang," balas salah seorang pemuda itu lagi. Setelah memarkirkan kendaraan, Pak Naryo turun dari mobil dan betapa terkejutnya Pak Naryo ketika dia tahu jika saat itu dia sedang berada di sebuah pemakaman besar yang bernama Pondok Rangun. "Bapak habis nganterin ibu-ibu sama anak perempuan ya?" ujar seorang pemuda bernama Iwan sambil memberikan air putih hangat yang baru saja diambilnya. "Iya mas, bener. Kok mas ini tahu ya?" tanya Pak Naryo penasaran. "Udah sering pak, malahan sampai ada yang pingsan di dalam," jawab Iwan menjelaskan. Setelah berbincang dengan Iwan dan Mamat, Pak Naryo yang sudah terlihat pulih dan kembali mendapatkan keberanian berpamitan untuk pulang. Walau Iwan dan Mamat meminta Pak Naryo untuk istirahat lebih lama lagi sambil menunggu adzan subuh berkumandang, tapi Pak Naryo tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan pulangnya. "Jadi begitu Dayan ceritanya," ujar Bang Pendi yang sedari tadi mengisahkan apa yang dialami oleh ayah mertuanya. "Kurang ajar bener tuh Demit, sampai-sampai ngerjain orang kayak gitu," saut Baba Ali yang wajahnya terlihat kesal. "Yah, aki-aki, dia ngomel lagi aja. Lah biarin aja, namanya juga setan. Bebas aja buat ngelakuin apa juga," balas Bang Pian yang membuat Baba Ali makin kesal. "Kalau gitu mending sekarang buruan dah kita ke rumahnya si Naryo. Kasihan juga dia. Lagian dia udah sering minjemin kita mobil kan Yan?" pinta Baba Ali yang langsung disetujui oleh Bang Pian. Setelah mendengar semua penjelasan dari Bang Pendi, Bang Pian, dan Bang Haji Belil, dan juga Baba Ali langsung menuju ke rumah Pak Naryo. Walau tidak jauh, tapi Baba Ali meminta Bang Pian untuk membawa sepeda motornya untuk mempercepat waktu malam itu. Sesampainya di rumah Pak Naryo, Bang Pian meminta izin pada Bang Pendi untuk mengambil wudhu. Dan setelah menyelesaikan wudhunya, Bang Pian langsung menyusul Baba Ali, Bang Haji Belil, dan juga Bang Pendi untuk masuk ke dalam rumah. "Waduh, Mas Naryo pucet banget, kayak orang habis didatengin debt collector gitu," ujar Baba Ali yang membuat Pak Naryo serta istri dan anak-anaknya tersenyum dengan candaannya. "Iya Bang Ali, saya kurang tidur jadi pucet begini," balas Pak Naryo yang terlihat sangat lemas kala itu. "Baba kalau bercanda suka putar balik nih,
Kan kasihan Pak Naryo, lagi sakit beneran dikata abis didatengin predator, ujar Bang Pian yang tak kalah lucunya dengan Baba Ali. Dasar bocah geblek, bukan predator tapi debt collector. Emang sama-sama tinggi sama gede badannya, cuman namanya beda, balas Baba Ali yang membuat seisi rumah Pak Naryo terlihat lebih ceria malam itu. Lagian mana ada bercandaan gua yang putar balik, orang jalannya kagak perboden. Ibu Baba Ali yang terus saja membuat senyum terpancar dari wajah Pak Naryo. Ya kalau bercanda jangan keliwatan lah Mbak, putar baliknya jauh, saut Bang Pian yang sama kocaknya. Kita kemari diminta buat ngobatin Mas Naryo, bukan ngelenong, ujar Bang Haji Belil yang juga membuat keluarga Pak Naryo pun tertawa. Setelah kembali mendengarkan penjelasan Pak Naryo dan meminum kopi yang dihidangkan, Bang Pian pun meminta 1 botol air mineral kecil dan setelah mendapatkan air tersebut, Bang Pian mengajak Pak Naryo untuk masuk ke dalam kamar tidur yang juga ditemani oleh anak laki-laki Pak Naryo bernama Chandra. Di dalam kamar itu, Bang Pian mulai membaca doa-doa yang biasa digunakan untuk menetralisir energi negatif yang ada pada tubuh seseorang dan juga ada di dalam rumah. Chan, bilangin ibu lu sama kakak-kakak lu, jangan kaget kalau bapak lu ntar teriak-teriak ya, kata Bang Pian pada Chandra yang ada di dalam kamar. Dengan wajah penuh kecemasan, Chandra pun mulai keluar dari kamar untuk menyampaikan apa yang baru saja dikatakan Bang Pian pada keluarganya. Dan setelah itu, Chandra kembali lagi ke dalam kamar tersebut menemani Bang Pian dan juga Pak Naryo. Di saat yang bersamaan, Bang Pian yang sudah selesai membuatkan air doa meminta Chandra untuk memberikannya pada Pak Naryo. Sambil terus berdoa, Bang Pian menatap tajam ke arah Pak Naryo yang terlihat sedang meminum air yang telah didoakan itu. Ketika air itu sudah melewati tenggorokannya, suasana di dalam kamar pun tiba-tiba berubah menjadi tegang. Beberapa saat kemudian, Pak Naryo terdengar menggeram dan suara yang keluar dari mulutnya berubah menjadi lebih berat dan dalam, seolah-olah berasal dari makhluk lain. Tubuhnya mulai bergetar hebat dan wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Suara geraman itu makin keras, hingga tiba-tiba Pak Naryo tertawa terbahak-bahak sendirian. Tawa yang menggema di dalam kamar terasa tidak wajar dan terdengar sangat menakutkan. Chandra yang baru pertama kali mengalami kejadian itu merasa seolah tawa itu berasal dari alam lain yang sangat gelap. Kedua bola mata Pak Naryo yang sebelumnya normal terlihat memutih di semua bagiannya, tanpa sedikit pun terlihat pupil mata hitamnya. Chandra terkejut, mundur beberapa langkah, memegang erat tubuh Bang Pian yang dengan tatapan tajam dan tegas terus melantunkan doa-doa dengan suara yang terdengar lebih keras. Ia tahu bahwa ada kekuatan jahat yang sedang menguasai Pak Naryo dan ia harus segera mengusirnya sebelum situasi semakin buruk. Pak Naryo tiba-tiba bergerak dengan kekuatan yang luar biasa. Tangannya meraih dan mencengkram kursi di sebelahnya hingga patah. Tubuhnya bergetar hebat dan dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak dapat dimengerti. Seakan-akan ia berbicara dalam bahasa yang sudah lama dilupakan. Bang Pian tidak mundur sedikit pun. Ia semakin fokus dalam doanya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan makhluk jahat yang ada dalam tubuh Pak Naryo. Suasana ruangan pun semakin mencekam, udara terasa makin dingin dan terasa sesak. Akan tetapi, perlahan-lahan suara tawa Pak Naryo mulai mereda. Suara geraman berubah jadi erangan pelan, dan tubuhnya yang tadi tegang dan kaku mulai melemas. Mata yang memutih perlahan kembali normal, dan wajah yang semula dipenuhi kengerian mulai berubah menjadi ketenangan. Kembalikan barang saya, kembalikan, ujar Pak Naryo yang kini terlihat duduk di tempat tidurnya dengan kepala menunduk ke arah bawah. Apaan? Kalau ngomong yang jelas, barang apaan emangnya? Balas Bang Pian yang membuat Chandra terkejut dan merasa sangat heran dengan apa yang sedang dilakukan Bang Pian. Orang ini telah membawa barang milikku. Aku mau dia mengembalikannya ke tempatku berada, ujar Pak Naryo yang suaranya terdengar lembut bagai seorang perempuan. Emangnya kagak bisa apa? Lu bawa pulang sendiri tuh barang? Pakai nyuruh balikin ke sono lagi, kan jauh rumah lu. Balas Bang Pian dengan sangat tegas namun terdengar lucu di telinga Chandra. Udah bang, kita balikin aja. Yang penting bapak saya sembuh, bisik Chandra pada Bang Pian yang berdiri tepat di depannya. Lah, jauh, ke Pondok Rangon Chan, balas Bang Pian menjelaskan. Oke dah. Kapan-kapan gue balikin barang lu. Ntar gue tanya dulu nih sama si bapak ini. Sekarang mending lu pergi dah.
daripada gue jadiin asap tabunan, ibu Bang Pian dengan tegas. Setelah mengatakan itu, Bang Pian pun kembali membacakan doa untuk mengusir makhluk gaib tersebut. Tapi karena sosok makhluk gaib tersebut bersikeras tidak ingin pergi, akhirnya Bang Pian memanggil sosok Wiratungga dan Kamamang Abang untuk mengusir sosok makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Pak Naryo. "Beresin dah tuh perempuan, lu bawa kemana kek?" gerutu Bang Pian pada Wiratungga. Tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya Wiratungga berhasil membawa keluar sosok makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Pak Naryo. Sementara itu Kemamang Abang diminta mengawasi keadaan sekitar rumah guna memastikan tidak ada lagi sosok makhluk gaib yang mencoba mengganggu Pak Naryo. Setelah kondisi Pak Naryo membaik, Bang Pian pun langsung menanyakan tentang barang yang telah diberikan sosok makhluk gaib itu pada Pak Naryo. Dan setelah mengingat kembali, Pak Naryo baru sadar jika penumpang yang tidak lain adalah sosok makhluk gaib itu telah memberikan sejumlah uang kepadanya, dan uang itu masih tersimpan di dalam dashboard mobilnya. Chandra yang diminta oleh Pak Naryo mengambil uang pemberian makhluk gaib tersebut sempat dibuat bingung mencari uang yang menurut ayahnya disimpan di dalam dashboard mobil karena tidak mendapatkan uang yang dimaksud. Chandra pun membawa masuk 5 lembar daun kering yang ditemukannya di dalam mobil milik Pak Naryo. "Yang bener itu, emang itu barangnya dia. Lagian mana ada Demit punya duit?" ujar Bang Pian yang langsung mengambil kelima daun kering dan telah ditemukan oleh Chandra. "Biarin besok si Pendi aja Pak yang ngebalikin daun itu ke kuburan itu," ibu Bang Pian yang langsung memberikan daun kering itu pada Bang Pendi. Walau merasa bingung dengan apa yang telah dialami, tapi akhirnya Pak Naryo meminta Bang Pendi untuk mengembalikan daun kering itu dengan menemui 2 pemuda yang malam itu ditemuinya di tempat parkir kendaraan yang terdapat musola dan juga warung-warung kecil di sana. Keesokan harinya, Bang Pendi langsung menuju ke tempat pemakaman umum Pondok Rangon untuk mengembalikan daun kering tersebut. Dengan diantar Iwan dan juga Mamat, akhirnya Bang Pendi meletakkan 5 lembar daun kering itu di sebelah makam yang bertuliskan nama seorang perempuan. Ya, itulah tadi cerita dari tulisan Untung Prasetyo berjudul Kisah Bang Pian. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.